Halo semuanya, perkenalkan nama aku Krisya, mahasiswi UNS yang sedang KKN di Desa Bulu Sulur Wonogiri. Hari ini aku akan membahas tentang personal financial planning yang bersumber dari buku Hallman Victor Personal Financial Planning edisi ke-7 tahun 2003. Kita mulai ya. Apa itu sebenarnya personal financial planning atau yang biasa disebut perencanaan keuangan pribadi? Ini adalah rencana yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan keuangan seseorang secara keseluruhan. Jadi bagaimana sih langkah kita merencanakan keuangan pribadi? Yang pertama tentu saja mempersiapkan laporan keuangan pribadi. Di sini ada dua statement. Yang pertama net worth statement. Ini biasanya menyatakan kondisi keuangan individu pada waktu tertentu. Ini ada aset, ada liabilitas atau kewajiban ya. Kemudian yang kedua ini ada cash flow. Ini digunakan untuk memantau pendapatan dan pengeluaran. Jadi kita harus bisa mendaftar transaksi pendapatan dan juga pengeluaran yang ada di dalam kita, supaya nantinya kita bisa menyadari bahwa dari pengeluaran-pengeluaran yang kecil ini bisa menjadi besar jika dijumlahkan. Setelah kita mendata pendapatan dan pengeluaran kita, kita bisa mengetahui keuangan kita ini sedang surplus atau defisit gitu. Kita hitung dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran ya. Kalau cash flow-nya positif, ini berarti keuangan kita surplus. Ini berarti bagus. Tapi sebaliknya, kalau cash flow-nya negatif, ini berarti keuangan kita sedang defisit. Yang ketiga yaitu membuat laporan sederhana. Ini untuk mencatat uang masuk dan uang keluar ya teman-teman. Ini secara sederhana bisa membuat melalui Excel. Dan ini contoh laporan keuangan bulanan. Jadi misalkan tanggal 16 Agustus ini teman-teman dapat uang hasil mengajar senilai 150.000 dan teman-teman tulis di tabel pemasukan. Kemudian di saldo karena masih awal jadi masih 150.000. Kemudian semisal di tanggal 18 Agustus teman-teman dapat uang saku dari orang tua senilai 50.000. Sehingga saldonya kan bertambah menjadi 200.000. Terus di tanggal 19 Agustus misalkan teman-teman udah ada nih pengeluaran untuk membeli bensin. Ini senilai 25.000. Jadi saldonya berkurang, 200.000 dikurangi 25.000 menjadi 175.000. Oke. Kenapa harus ada laporan keuangan? Jadi kita harus sama-sama belajar untuk mengutamakan mindset bahwa laporan keuangan yang kita buat ini untuk meningkatkan skill kita dalam mengatur keuangan pribadi. Dan mumpung kita masih muda teman-teman, ketika kita rutin membuat laporan keuangan, justru hal ini bisa mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan gitu ya. Ini penjelasan singkat dari video yang pertama teman-teman. Dan di sini tujuan video ini adalah kita mau bareng-bareng belajar untuk membuat laporan keuangan pribadi dengan mendata pendapatan dan pengeluaran selama 2 minggu ke depan dari tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus. Teman-teman bisa memakai contoh laporan keuangan sederhana yang tadi, atau kalau teman-teman memang sudah rutin dan sudah pernah membuat, boleh banget memakai format atau contoh yang teman-teman buat sendiri. Dan nantinya ditunggu untuk video yang kedua ya teman-teman. Terima kasih.